got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Hirja Prarisi Fadila Caisa dengan NIM 2314070222, Prodi PGMIF, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Di sini saya akan membahas materi tentang sejarah dan perkembangan Hindu-Buddha di Indonesia. Penyebaran agama Hindu di Indonesia terbagi menjadi 4 teori, yaitu teori Sudra, teori Waisya, teori Ksatria, dan teori Brahmana. Teori Sudra menyatakan bahwa masuknya agama Hindu ke Indonesia dibawa oleh orang-orang India yang berkasta tinggi. Kedua, teori Waisya. Teori Waisya dibawakan oleh para pedagang. Teori Ksatria merupakan teori yang banyak disegani oleh masyarakat karena memiliki prajurit yang bertanggung jawab dan etika yang tinggi. Keempat, teori Brahmana. Teori Brahmana memiliki tanggung jawab yang tinggi dan mampu memimpin saat kegiatan upacara dan menjaga ritual keagamaannya. 2. Penyebaran agama Buddha di Indonesia. Penyebaran agama Buddha di Indonesia melalui jalur perdagangan yang dibawakan oleh orang-orang India pada abad ke-2 Masehi. Lalu, para biksu-biksu Buddha langsung menyebarkan agama Buddha ke Indonesia. Namun, pada saat itu, agama Buddha di Indonesia sangat diterima dengan baik karena pada masa kerajaan Sriwijaya di Sumatera pada abad ke-4 sampai ke-7 Masehi. Kerajaan-kerajaan agama Hindu-Buddha di Indonesia ada 6, yaitu Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Mataram Kuno, Kerajaan Kediri, Kerajaan Singasari, dan Kerajaan Majapahit. Yang pertama, Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan yang bercorak Hindu yang tertua pada abad ke-4 Masehi yang terletak di Kalimantan Timur. Kedua, Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan yang kedua di Nusantara yang terletak di Jawa Tengah, berdiri pada abad ke-4 sampai ke-7 Masehi. Ketiga, Kerajaan Mataram Kuno. Kerajaan Mataram Kuno atau Kerajaan Mataram Hindu terletak di Jawa Tengah pada abad ke-8, lalu berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Keempat, Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri merupakan kerajaan terkenal di Pulau Jawa yang berdiri pada abad ke-11 sampai ke-12. Pada saat itu, Kerajaan Kediri mengalami puncak kejayaan pada masa Jayabaya. 5. Kerajaan Singasari. Kerajaan Singasari atau biasa disebut dengan Kerajaan Tumapel yang terletak di Jawa Timur, berdiri pada tahun 1222 sampai 1292 yang didirikan oleh Sri Ragah Rajasa atau biasa disebut dengan Ken Arok. 6. Kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit merupakan kemaharajaan yang terletak di Jawa Timur. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 sampai 1527 dan didirikan oleh Raden Wijaya. Lalu pada saat itu mengalami puncak kejayaan karena telah menguasai wilayah yang sangat luas. Namun dari semua penjelasan tersebut tidak terlepas dari beberapa bukti, seperti yang pertama, Yupa. Yupa merupakan bukti dari Kerajaan Kutai. Yang kedua, seperti Awi, Jambu, Ciaten, Kebun Kopi, dan Tugu merupakan bukti dari Kerajaan Tarumanegara. Yang ketiga, dari Mataram kuno seperti Canggal, Prambana, dan Dieng.
Dan yang keempat dari Kediri, seperti Panataran, Ken Dedes, dan Kitab Arjuna. Yang kelima dari Singasari, seperti Singasari, Candi Kidal. Yang keenam dari Majapahit, seperti Kitab Kertanegara dan Suku. Bentuk-bentuk kebudayaan fisik dan non-fisik Hindu-Buddha di Indonesia. Yang pertama, bentuk kebudayaan fisik di Indonesia terbagi menjadi 3, seperti arsitektur dan seni bangunan. Yang kedua, seni sastra. Yang ketiga, seni rupa dan seni ukir. Yang pertama, arsitektur dan seni bangunan dapat dilihat seperti adanya candi. Yang kedua, seni sastra. Seni sastra merupakan peninggalan Hindu-Buddha yang dapat dilihat seperti kitab dan prasasti. Yang ketiga, seni rupa dan seni ukir. Ini merupakan dapat dilihat seperti adanya relief dan pahat dinding, seperti adanya Prambanan dan Borobudur. Kedua, bentuk-bentuk non-fisik kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, konsep raja dan sistem pemerintahan. Yang kedua, askara. Yang ketiga, stratifikasi sosial. Yang pertama, konsep raja dan pemerintahan. Itu tuh yang dikepalai oleh kepala suku. Yang kedua, askara, mempelajari tentang huruf Pallawa. Yang ketiga, stratifikasi sosial. Masyarakat Hindu menyesuaikan diri dengan kasta. 3. Pengaruh Hindu-Buddha terhadap kebudayaan di Indonesia terbagi menjadi 2. Yang pertama, interaksi. Yang kedua, alkulturasi. Yang pertama, interaksi. Interaksi ada 6, yaitu 1. Religi atau kepercayaan. Yang kedua, bahasa. Yang ketiga, sistem pemerintahan. Yang keempat, kesenian. Yang kelima, peralatan hidup dan teknologi. Yang keenam, organisasi terhadap masyarakat. Yang kedua, alkulturasi. Alkulturasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, kesusasteraan dan aksara. Yang kedua, sistem kepercayaan. Yang ketiga, sistem kalender. I know